Salam komunikasi, selamat datang di Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Perkenalkan, saya Maimun Herawati, dosen penulisan kreatif. Pada pertemuan kali ini, kita akan berdiskusi tentang modal dasar seorang penulis. Banyak kan yang ingin menjadi penulis begitu ya, tapi seringkali bingung apa sih yang harus dimiliki oleh seorang penulis, gimana sih mengawali keinginan menjadi penulis ini, gimana supaya bisa mulai belajar menjadi berlatih menjadi seorang penulis yang terampil. Berikut kita akan mencoba mendiskusikan modal-modal dasar seorang penulis sehingga dia tidak sekedar menjadi pengen begitu ya, tapi mulai dari hal yang nyata dan real lebih dahulu. Teman-teman semuanya, ada beberapa kebiasaan yang harus kita kembangkan jika kita ingin menjadi seorang penulis. Yang pertama adalah membaca. Nah, ini yang barangkali agak sulit untuk dikembangkan pada masa di mana gadget itu menguasai kehidupan kita. Membaca pada akhirnya menjadi kebiasaan yang agak berat dilakukan begitu ya. Jikapun membaca, maka membaca yang dilakukan itu membaca yang singkat-singkat. Jadi untuk membaca sebuah buku secara utuh, generasi zilenial merasakan ini adalah sebuah siksaan begitu ya. Walaupun ada yang kemudian menyukai proses membaca dan memiliki kebiasaan membaca. Membaca ini menjadi sangat penting bagi seorang calon penulis sebagai cara mereka untuk mendapatkan, apakah itu nanti ya di sesi yang berikutnya kita akan membahas tentang mengumpulkan koleksi kata, karena tanpa memiliki perbendaharaan kata yang kaya, tulisan kita akan sulit tampil dengan menarik ya. Kata yang digunakan itu lagi begitu ya. Dengan membaca, maka kita akan menemukan kosakata baru, kita akan menemukan cara penggunaan kata-kata tertentu yang memiliki makna yang berbeda dari yang lain begitu ya. Dan membaca juga membawa kita kepada dunia-dunia yang bisa jadi tidak bisa kita temui secara fisik. Jadi book will bring you to travel the world. Buku akan membawa kita menjajah dunia. Nah, membaca ini sesuatu yang perlu ditradisikan. Dia tidak perlu tempat yang khusus untuk membaca. Teman-teman bisa membaca saat menunggu angkot, saat menunggu pergantian perkuliahan dari satu kepada perkuliahan yang lain, membaca sambil menunggu teman datang untuk kerkom ya, kerja kelompok. Nah, ini bisa dimanfaatkan waktu-waktu yang seperti itu. Saya dulu ketika kecil, kelas 1 SMP, menghabiskan koleksi fiksi milik SMP 2 Padang itu dalam waktu 1 tahun. Senin pinjam 5, Rabu kembalikan, pinjam 5 lagi, Sabtu kembalikan, pinjam 5 lagi, Senin kembalikan, begitu terus sampai seluruh koleksi buku fiksi SMP 2 itu tamat dibaca. Dan berarti kita bicara tentang buku seperti Winnetou, Kepala Suku Apache, Monte Cristo dari Alexander Dumas, Wanita Berbunga Camellia, Namaku Hiroko, lalu Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, sampai yang modern seperti Mirawe, Margate, Dopus, Hillman dan seterusnya. Ini buku-buku yang sekali dipinjam itu 5 buku begitu ya, sehingga memang
sambil jalan baca, sambil apa namanya di dalam angkot baca, menunggu teman baca, sehingga dengan cepat bisa menghabiskan 5 buku dalam waktu 2 hari. Nah, ini yang saya harap. Saya tidak meminta teman-teman untuk membaca sebanyak itu ya, minimal 1 buku seminggu begitu. Nah, ini tidak termasuk buku-buku wajib perkuliahan. Ini buku-buku fiksi atau buku-buku pengembangan diri ya, yang sifatnya terlepas dari konten perkuliahan sehari-hari. Nah, coba usahakan membaca. Membaca mesti membaca yang berkualitas. Kalau teman-teman banyak mengandalkan Wattpad misalnya, dan Wattpad itu tidak memiliki apa yang kita sebut dengan saringan ya, gatekeeping, siapapun bisa membuka akun di Wattpad dan menampilkan tulisan mereka. Saya melihat di dalam Wattpad ini banyak sampahnya. Jadi tulisan yang seporno-pornonya ada di sana, tulisan yang yang melanggar nilai moral banyak di sana, dan apa yang kita baca dia akan menjadi asupan jiwa. Jadi saya sarankan bacalah buku-buku yang sesuai dengan nilai-nilai moral yang kita percayai, sehingga buku-buku yang kita baca itu akan memperkokoh nilai yang kita imani, dan kita inginkan menjadi bagian dari kehidupan kita, membentuk karakter yang bagus. Itu membaca. Dan kebiasaan lain yang harus dikembangkan, menulis. Nggak mungkin menjadi pembaca tanpa mulai menulis ya. Pada perkuliahan penulisan kreatif, teman-teman diminta untuk menulis diari. Nah, tulisnya tiap hari, walaupun dilaporkannya nanti sekali seminggu. Tujuannya adalah membangun stamina sebagai calon penulis. Dengan menulis diari, adik-adik mulai menjadi orang yang aware dengan apa yang dilakukan hari ini, apa yang dirasakan hari ini, dituliskan. Itu diharapkan nanti sampai akhir semester sudah muncul kebiasaan menulis tadi, dan ini akan memberikan kebiasaan yang akan terbawa nanti di setelah kuliah dan pada saat bekerja. Keterampilan menulis akan membantu kita di berbagai lapangan kehidupan. Menulis diari, dia tidak sekedar, walaupun bagi saya ini adalah cara saya untuk meminta adik-adik mulai melatih stamina menulis, tapi sebenarnya menulis diari bagi seseorang secara personal dia bisa menjadi bagian dari self healing. Seseorang yang memiliki trauma personal, seseorang yang memiliki beban tertentu, ketika dia tumpahkan dalam tulisan, terlepas ada yang membaca atau tidak, maka sebagian luka itu pelan-pelan bisa mendapatkan obat penyembuhan. Jadi menulis dia bisa menjadi bagian dari terapi psikologis. Barangkali adik-adik ada yang merasa ada beban-beban masa lalu yang masih menggayuti dan pengen supaya beban itu bisa mulai dilepaskan dari dalam diri. Coba mulai tuliskan. Kebiasaan lain yang harus dibiasakan adalah siap untuk menangkap ide yang berkejaran dalam pemikiran dengan mencatatnya di satu lokasi. Adik-adik bisa memiliki notebook kecil, bisa juga kemudian menggunakan catatan di HP ya, yang ada di bagian catatannya. Juga bisa menggunakan saya punya tradisinya mengirim WhatsApp kepada diri sendiri. Saya punya 2 nomor, maka kemudian untuk hal-hal yang sifatnya pengingat bagi saya, maka saya akan tuliskan di sana. Jadi saya tahu saya punya ide
yang akan dikembangkan menjadi tulisan ABCD. Maka kemudian itu nanti akan dibaca ulang. Kebiasaan yang juga harus dikembangkan oleh seorang calon penulis adalah punya satu lokasi khusus untuk menulis. Kita kan punya ini ya, punya adik-adik punya kamar ya, ada yang luas, ada yang sempit. Tapi pastikan ada satu pojok yang khusus diletakkan lokasi untuk menulis. Kalau zaman saya seusia adik-adik dulu, meja kecil yang menggunakannya duduk di lantai begitu ya. Tapi saya letakkan dia di pojok kamar, di sebelahnya rak buku yang dari yang dari bambu. Nah, jadi antara rak dengan buku itu dia antara rak dengan meja kecil itu dia nyatu. Maka di meja kecil itulah kemudian saya meletakkan kebiasaan untuk menulis. Secara psikologi kalau saya di meja tersebut saya akan mulai menulis begitu ya. Nah, zaman dulu kami tidak punya laptop, boro-boro ya, smartphone tidak ada, sehingga menulis itu bentuknya either diketik langsung di mesin ketik atau kemudian ditulis dulu dengan tangan dan nanti dipindahkan dalam bentuk ketikan, sehingga di meja itu juga ada mesin ketiknya, dan di meja itu biasa saya tempatkan juga kebutuhan ya, penanya, kertas-kertasnya, penghapus ya, tip X dan seterusnya sih. Kalau itu tidak adik lakukan pada saat kita menulis, lalu kita saya butuh tip X begitu ya, cari dulu kemana-mana. Nah, ini bisa menjadi distraksi yang akan membuat adik-adik kehilangan alur ide yang ada di pikiran. Bahkan kemudian milih antar dulu deh gitu ya. Ternyata setelah terdistrak sekali, males lagi untuk duduk di depan laptop meneruskan kerjaan menulis tadi. Nah, kalau zaman sekarang begitu ya, mungkin adik-adik butuh cemilan atau apa gitu sih, siapkan satu meja itu khusus untuk menulis. Lalu kemudian adik-adik perlu untuk secara rasional membuat target. Nah, saya ingin selesai 1 bulan ini punya katakanlah 1 cerpen misalnya, atau saya ingin menulis sebuah buku tentang ini, pengembangan diri atau apa. Breakdown target itu menjadi target yang memang bisa dilaksanakan. Misal 1 halaman sehari atau 1 bab 1 minggu. Nah, ini di breakdown dan kemudian ditulis dibuat di dinding. Jadi adik-adik lihat, oke, yang ini sudah, yang ini sudah, yang ini sudah, dan itu terlihat progresnya nanti. Ini akan membuat adik-adik lebih semangat begitu ya. Daripada kemudian membuat membuat target yang adik-adik sulit untuk capai ya. Jadi dicari target yang yang bisa adik-adik raih. Selanjutnya yang juga perlu dikembangkan, dan mungkin ini terasa klise begitu ya, cintai proses ini semua. Ada orang yang mencintai maraton ya, sampai tiap tahun dia ikut lomba maraton di London Bridge. Saya punya sahabat, kami sama-sama bekerja di Newcastle Girl Day School Trust di sana, Inggris. Beliau ini kepala departemen sains, sudah meninggal. Setiap tahun itu beliau ikut maraton, London Marathon. Beliau itu kan jauhnya luar biasa ya, tapi beliau mencintai itu. Yang kalau saya pikir ini ngapain sih, capek banget gitu ya, mending kalau menang. Tapi enggak, bagi beliau maraton itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan begitu, sehingga sebelum London Marathon pun udah ikut yang North East-nya, yang maraton yang di daerah Newcastle upon Tyne-nya. Nah, ini karena beliau mencintai maraton ini. Nah, menulis juga perlu kita jadikan sesuatu yang kita cintai. Proses menulis, belajar untuk menjadi penulisnya. Kalau kita mencintainya, maka dia nggak ada beban. Saya tahu bahwasanya teman-teman yang ikut penulisan kreatif ini
apa namanya adalah bagian dari mata kuliah gitu ya. Dulu mah nggak pernah apa namanya menulis, kecuali pas bahasa Indonesia dipaksa menulis begitu ya. Tapi sekarang 1 semester belajar menulis. Nah, supaya dia tidak tersiksa, mari mulai tumbuhkan rasa suka dengan menulis itu. How? I don't know. It's pretty much very personal, isn't it? Untuk menumbuhkan rasa suka itu ya sangat personal sifatnya. Mari kita sukai proses menjadi penulis ini, dan semoga apa namanya kita akan enjoy the ride. Thank you. Demikian paparan untuk modal penulis. Apa namanya? Sampai jumpa di program studi ilmu komunikasi Universitas Padjadjaran pada paparan topik yang lain. Assalamualaikum.